lutut sakit saat sholat? Coba ini dulu sebelum ke dokter. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam, Bapak Ibu yang baik hati dan selalu saya sayangi. Saya ingin kita mulai dengan satu pertanyaan kecil yang mungkin langsung menyentuh hati Bapak Ibu. Pernahkah saat berdiri di atas sajadah, sudah niat, sudah takbir, lalu tiba di momen berlutut, tiba-tiba lutut berbunyi, krek, dan terasa nyeri yang menusuk tajam dari dalam sendi, lalu Bapak Ibu terpaksa menahan napas, menggigit bibir, bahkan memegang lutut dengan tangan, supaya bisa menyelesaikan sholat sampai selesai dengan sempurna. Saya sangat paham rasanya, bukan karena saya sudah tua, tapi karena ribuan Bapak Ibu yang datang ke tempat saya, bercerita hal yang sama persis. Ada yang bilang dengan mata berkaca, "Dok, saya bukan takut sakit, saya takut tidak bisa sholat dengan sempurna lagi." Kalimat itu selalu membuat saya terdiam sebentar, karena itu bukan keluhan medis biasa. Itu adalah keluhan yang menyangkut ibadah dan hubungan Bapak Ibu dengan Sang Pencipta. Dan hari ini, izinkan saya, Dr. Irfan Ali, menemani Bapak Ibu mencari jawaban yang insya Allah bisa membantu dengan sungguh-sungguh. Jangan kemana-mana dulu ya, Bapak Ibu, karena yang akan saya sampaikan ini benar-benar penting sekali. Fakta yang mungkin mengejutkan Bapak Ibu adalah ini. Lutut yang sakit saat berlutut atau sujud bukan berarti sudah tidak bisa sembuh. Bukan berarti harus operasi, dan bukan berarti harus minum obat kimia seumur hidup. Ada bahan yang tumbuh di pasar tradisional dekat rumah kita, yang sejak ratusan tahun lalu sudah dibuktikan nenek moyang kita, dan kini juga mulai diteliti oleh ilmuwan modern. Bahan itu namanya jahe dan kunyit. Nah, sebelum kita masuk ke bagian yang paling berharga, saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan sesuatu yang sederhana, tapi sangat bermakna. Tolong tuliskan di kolom komentar kalimat ini sekarang juga. Saya ingin lutut saya sehat, agar ibadah saya sempurna. Tuliskan itu sebagai bentuk niat dan komitmen Bapak Ibu. Karena setiap langkah kesembuhan selalu dimulai dari niat yang kuat dan tulus dari dalam hati. Kalau Bapak Ibu belum menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya, lakukan sekarang juga ya. Di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini, setiap hari ada kuliah kesehatan yang gratis, tapi nilainya tidak ternilai harganya. Tuliskan juga asal kota Bapak Ibu di kolom komentar, sebagai tanda absen sehat kita hari ini. Apakah dari Surabaya, Medan, Makassar, Bandung, atau dari pelosok desa yang sinyalnya harus berjuang dulu, baru bisa nonton? Subscribe di sini bukan sekadar menekan tombol biasa. Ini adalah bentuk komitmen nyata Bapak Ibu untuk menjaga tubuh yang sudah Allah titipkan sejak lahir. Tubuh ini adalah amanah yang harus kita jaga sebaik mungkin. Dan menjaganya adalah ibadah yang bernilai di sisi Allah. Jadi jangan sampai ketinggalan satu pun kuliah subuh kesehatan kita ya. Bapak Ibu, niatkan setiap menonton sebagai ikhtiar menjaga amanah Allah yang paling berharga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua yang saya cintai. Sekarang mari kita masuk ke bagian penting, yaitu memahami mengapa lutut Bapak Ibu bisa terasa sakit saat berlutut dan sujud. Saya ingin menjelaskan ini dengan cara yang mudah dan tidak pakai istilah medis yang rumit. Tujuan saya adalah Bapak Ibu benar-benar mengerti akar masalahnya sebelum kita masuk ke solusinya bersama-sama. Bayangkan, begini, di dalam lutut Bapak Ibu ada dua tulang besar yang bertemu. Supaya pertemuan itu tidak saling bergesekan dan menyakitkan, di antara keduanya ada lapisan tipis seperti bantal kecil yang sangat lembut. Nah, bantal kecil ini tugasnya meredam benturan setiap kali Bapak Ibu berjalan, berdiri, duduk, atau berlutut. Selama puluhan tahun ia bekerja tanpa henti, tanpa libur, dan tanpa mengeluh sama sekali. Ketika bantal itu menipis, karena usia dan pemakaian bertahun-tahun, dua tulang tadi mulai saling bergesekan satu sama lain. Disinilah muncul peradangan di dalam sendi. Sendi menjadi bengkak, terasa hangat, dan nyeri saat digerakkan. Gerakan yang dulu mudah seperti berlutut saat sholat tiba-tiba terasa seperti ada yang menusuk dari dalam. Ini bukan karena Bapak Ibu lemah. Ini adalah proses alami yang sangat wajar di usia 60 tahun ke atas. Dan disinilah jahe dan kunyit masuk sebagai sahabat lama
yang belum kita manfaatkan dengan benar selama ini. Dua bahan ini mengandung senyawa aktif yang sudah diteliti, memiliki kemampuan nyata dalam meredakan peradangan di dalam sendi. Jahe mengandung gingerol dan kunyit mengandung kurkumin. Keduanya bekerja seperti pemadam kebakaran kecil yang masuk ke sendi dan menenangkan api peradangan yang sedang menyala di dalam lutut Bapak Ibu. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur, saya ingin Bapak Ibu duduk dengan nyaman dulu dan ambil posisi yang enak. Kalau perlu, ambil minum dulu ya, karena bagian ini adalah bagian paling penting dan paling berharga dari seluruh perbincangan kita hari ini. Saya akan menemani Bapak Ibu langkah demi langkah, pelan-pelan, seperti anak yang mengajari orang tuanya memasak untuk pertama kali dengan penuh sayang. Bahan pertama yang kita butuhkan adalah jahe segar, bukan jahe bubuk yang dijual di supermarket ya Bapak Ibu. Pilih jahe segar yang masih berkulit, yang kalau dipegang terasa keras dan berbonggal-bonggal kecil di permukaannya. Pilih jahe yang warnanya coklat kekuningan di bagian luar. Kalau dikupas, dagingnya berwarna kuning muda hingga putih kekuningan yang bersih dan segar. Ukurannya kira-kira sebesar ibu jari tangan atau sekitar 2 ruas jari. Bahan kedua adalah kunyit segar yang merupakan saudaranya jahe, tapi warnanya berbeda jauh dan sangat cantik. Kalau Bapak Ibu kupas kulitnya, di dalamnya ada warna jingga keemasan yang indah, seperti warna matahari sore yang hangat. Hati-hati saat mengupas dan memotong kunyit, karena warnanya bisa menempel kuat di tangan dan agak sulit hilang. Gunakan sarung tangan plastik tipis, kalau ada. Ukuran yang kita butuhkan cukup 1 ruas jari saja, tidak perlu banyak-banyak. Setelah menyiapkan kedua bahan itu, langkah selanjutnya adalah membersihkannya dengan baik. Cuci jahe dan kunyit di bawah air mengalir sambil digosok pelan dengan jari atau sikat gigi lama yang sudah tidak terpakai. Pastikan tidak ada tanah yang tersisa di sela-sela bonggolnya. Bapak Ibu tidak perlu mengupas kulit jahe sepenuhnya, karena di kulitnya pun masih ada kandungan yang bermanfaat baik untuk tubuh kita. Kemudian kita memarkan atau mengiris tipis-tipis kedua bahan tersebut dengan sabar. Kalau Bapak Ibu punya cobek di dapur, geprek saja jahenya sekali atau 2 kali sampai sedikit pecah terbuka. Tujuannya supaya kandungan baiknya lebih mudah keluar saat direbus nanti. Aroma yang keluar saat jahe dipukul itu sangat khas, segar, hangat, sedikit pedas di hidung, dan langsung membuat pikiran terasa lebih segar dan ringan seketika. Begitu pula kunyit. Iris tipis-tipis saja, supaya permukaannya lebih luas dan kandungannya lebih banyak yang bisa larut ke dalam air rebusan kita. Setelah diiris, warna jingga keemasan kunyit itu akan semakin terlihat jelas dan sangat cantik di atas talenan. Baunya pun mulai tercium, sedikit lebih dalam dan hangat dibanding jahe, tapi sangat menenangkan hati. Letakkan semua irisan di piring kecil dan siapkan semuanya untuk direbus bersama dengan nyaman. Selanjutnya, siapkan 2 gelas air putih dan masukkan ke dalam panci kecil yang bersih. Masukkan irisan jahe dan kunyit tadi ke dalamnya bersama-sama. Nyalakan api dengan ukuran sedang, tidak perlu terlalu besar. Biarkan air mulai memanas dengan pelan-pelan. Saat air mulai mendidih, Bapak Ibu akan mulai mencium aroma yang sangat harum dan hangat memenuhi seluruh ruangan dapur, seperti pelukan hangat yang sangat menenangkan jiwa. Biarkan rebusan itu mendidih selama kurang lebih 15 hingga 20 menit dengan api kecil yang stabil. Selama menunggu, Bapak Ibu bisa duduk santai di kursi dapur sambil menemaninya dan tidak perlu ditinggal terlalu jauh. Setelah 20 menit, warna air rebusan sudah berubah menjadi kuning keemasan yang sangat cantik. Hampir seperti warna madu cair yang bening. Itu tanda bahwa kandungan dari jahe dan kunyit sudah berpindah sempurna ke dalam air rebusan. Angkat dari api, lalu saring airnya ke dalam gelas menggunakan saringan kecil yang bersih. Sebelum diminum, biarkan hangat dulu sekitar 5 menit agar tidak terlalu panas dan tidak menyengat mulut. Saat Bapak Ibu membawa gelas itu mendekat ke mulut, uap hangatnya akan menyentuh wajah lebih dulu, membawa aroma jahe dan kunyit yang sangat menenangkan. Kemudian saat seteguk pertama masuk, rasanya hangat dan sedikit pedas ringan dari jahe yang bersahabat. Lalu saat ramuan itu turun ke tenggorokan dan ke perut,
Ada sensasi hangat yang menyebar perlahan dari dalam tubuh Bapak Ibu. Itulah tanda bahwa tubuh sedang menerima kebaikan yang sesungguhnya. Bapak Ibu bisa menambahkan sedikit madu asli jika ingin rasa yang lebih manis dan lebih mudah diminum. Madu juga punya kandungan antioksidan yang baik, sehingga malah menambah manfaatnya. Jangan tambahkan gula pasir ya, karena kurang bersahabat untuk kondisi sendi kita. Minumlah ramuan ini 1 gelas setiap pagi. Sebaiknya setelah sarapan ringan, agar perut tidak kosong saat menerimanya. Konsumsi secara rutin selama minimal 2 hingga 4 minggu, agar hasilnya bisa benar-benar terasa oleh Bapak Ibu. Tubuh tidak bisa berubah dalam 1 malam memang, tapi dengan konsistensi dan kesabaran yang tulus, insya Allah Bapak Ibu akan merasakan perbedaannya perlahan. Lutut yang lebih ringan, dan rasa nyeri yang mulai berkurang. Selain diminum, ada cara tambahan yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan sisa ampas jahe dan kunyit setelah disaring tadi. Ampas itu masih mengandung kehangatan yang sangat baik untuk dimanfaatkan. Bungkus dalam kain bersih yang tipis, lalu kompreskan ke bagian lutut yang nyeri selama 10 hingga 15 menit saja. Kehangatan dari jahe akan membantu melancarkan peredaran darah di sekitar sendi lutut yang sedang membutuhkan perhatian dan perawatan ekstra. Lakukan kompres ini sambil duduk santai, sambil dizikir, atau sambil mendengarkan kajian favorit Bapak Ibu setiap harinya. 2 manfaat didapat sekaligus, tubuh dirawat dan hati pun ikut tenang bersama. Ini adalah salah satu cara merawat diri yang paling sederhana, tapi penuh makna dan keberkahan. Karena ketika kita merawat tubuh sambil mengingat Allah, setiap detiknya menjadi ibadah yang bernilai tinggi di hadapannya. Sungguh indah bukan, Bapak Ibu? Yang perlu Bapak Ibu ingat selalu, ramuan ini adalah pelengkap yang baik, bukan pengganti pemeriksaan dokter ya. Kalau nyeri lutut Bapak Ibu sudah sangat parah sampai tidak bisa berjalan sama sekali, atau disertai bengkak besar dan kemerahan yang tidak kunjung reda, segera konsultasikan ke dokter. Tapi, untuk nyeri ringan hingga sedang, yang sudah lama menemani keseharian Bapak Ibu, ramuan sederhana ini, insya Allah bisa menjadi teman setia dalam proses pemulihan. Saya percaya, itu bukan hanya sebagai dokter, tapi sebagai seseorang yang sanggup-songga, peduli dengan kualitas ibadah dan kualitas hidup Bapak Ibu setiap harinya. Mari kita sekarang masuk ke sesi yang saya selalu tunggu-tunggu dalam setiap pertemuan kita, yaitu sesi tanya-jawab. Di klinik tempat saya praktik, ada beberapa pertanyaan yang hampir selalu muncul dari pasien lansia ketika membahas nyeri lutut dan ramuan herbal ini. Pertanyaan pertama yang sering muncul adalah, "Dokter, kalau minum ramuan jahe kunyit ini setiap hari, apakah aman untuk lambung saya?" Ini pertanyaan yang sangat cerdas sekali. Jahe memang bersifat sedikit menghangatkan lambung, dan bagi sebagian besar orang ini, justru membantu pencernaan menjadi lebih lancar. Tapi untuk Bapak Ibu yang punya riwayat MA atau asam lambung, sebaiknya selalu minum setelah makan ringan dulu, agar lambung tetap terlindungi dengan baik. Pertanyaan kedua yang sering muncul adalah, "Dokter, berapa lama saya harus minum ini sebelum merasakan hasilnya?" Saya selalu menjawab dengan jujur, bahwa bahan alami memang bekerja lebih lambat dari obat kimia, tapi efeknya jauh lebih lembut dan bersahabat untuk tubuh dalam jangka panjang. Dalam 2 minggu pertama, mungkin belum terasa banyak perubahan yang mencolok, tapi di minggu ketiga dan keempat, biasanya mulai ada rasa ringan yang berbeda di lutut. Pertanyaan ketiga yang sangat sering ditanyakan adalah, "Dokter, apakah saya masih boleh minum obat dari dokter bersamaan dengan ramuan ini?" Jawaban saya, pada umumnya, boleh dilakukan bersamaan, tapi tetap informasikan ke dokter yang merawat Bapak Ibu ya, karena ada beberapa kondisi tertentu di mana kunyit dalam dosis tinggi bisa berinteraksi dengan obat pengencer darah. Transparansi dengan dokter yang merawat sangat penting demi keselamatan Bapak Ibu sepenuhnya. Pertanyaan keempat, yang selalu membuat suasana klinik menjadi lebih hangat dan akrab adalah, "Dokter, selain minum ramuan, gerakan apa yang aman untuk lutut saya?" Saya ingin mengajak Bapak Ibu melakukan satu gerakan sederhana sekarang juga. Di tempat duduk, angkat satu kaki lurus ke depan, tahan sebentar sekitar 3 detik, lalu turunkan pelan-pelan dengan sabar. Lakukan bergantian kiri dan kanan,
Masing-masing 10 kali saja dulu ya. Gerakan tadi membantu menguatkan otot di sekitar lutut, sehingga beban pada sendi akan berkurang secara nyata. Tidak perlu gym mahal, dan tidak perlu peralatan apapun. Cukup kursi dan niat yang tulus dari hati. Kalau Bapak Ibu merasa nyaman dan tidak ada keluhan, bisa ditambah secara bertahap setiap harinya, sedikit demi sedikit. Otot yang kuat di sekitar lutut adalah pelindung alami terbaik yang bisa kita bangun sendiri, tanpa biaya apapun sama sekali. Sekarang kita sudah hampir di penghujung perbincangan kita yang luar biasa hari ini. Bapak Ibu, sebelum saya menutup dengan doa, izinkan saya menyampaikan beberapa hal penting yang ingin saya titipkan di hati Bapak Ibu. Nyeri lutut bukan akhir dari segalanya sama sekali. Bapak Ibu masih bisa sholat, masih bisa beribadah dengan baik, dan masih bisa menjalani hari-hari dengan kualitas hidup yang jauh lebih baik dari sekarang. Yang perlu Bapak Ibu ingat selalu adalah bahwa tubuh kita ini sungguh luar biasa, ciptaan Allah. Ia punya kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri, asalkan kita memberinya bahan yang tepat, istirahat yang cukup, dan pikiran yang tenang setiap harinya. Jahe dan kunyit adalah 2 dari sekian banyak anugerah alam yang Allah sediakan khusus untuk kita. Bukan kebetulan bahan-bahan ini tumbuh subur di tanah Indonesia yang kita cintai dan banggakan bersama. Saya juga ingin mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak lupa menjaga asupan cairan tubuh setiap hari dengan baik. Minum air putih yang cukup minimal 6 hingga 8 gelas. Karena cairan sangat penting untuk menjaga kelembaban sendi dari dalam. Sendi yang kekurangan cairan akan lebih mudah terasa kaku dan nyeri saat digerakkan. Jadi, selain ramuan jahe kunyit tadi, air putih yang cukup adalah sahabat terbaik lutut Bapak Ibu setiap harinya tanpa terkecuali. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan dan jangan sampai dilupakan adalah soal tidur dan istirahat yang cukup dan berkualitas. Banyak Bapak Ibu yang tanpa sadar meremehkan pentingnya tidur yang berkualitas setiap malamnya. Padahal, saat kita tidur, tubuh sedang bekerja keras memperbaiki sel-sel yang rusak, termasuk sel-sel di sekitar sendi lutut kita. Jadi tidur yang cukup, minimal 7 jam setiap malam, adalah bagian dari terapi yang tidak bisa diabaikan. Dan yang tidak kalah penting, adalah menjaga ketenangan hati Bapak Ibu setiap harinya. Ini mungkin terdengar tidak ada hubungannya dengan lutut, tapi percayalah bahwa stres dan kecemasan yang berkepanjangan bisa memperparah peradangan di dalam tubuh secara nyata. Ketika pikiran tenang, hormon-hormon baik di tubuh bekerja lebih optimal, sistem kekebalan lebih kuat, dan proses penyembuhan pun berjalan lebih lancar. Maka perbanyak dizikir dan syukur setiap saat. Perlu Bapak Ibu ketahui juga bahwa posisi duduk sehari-hari sangat berpengaruh besar pada kesehatan lutut dalam jangka panjang. Hindari duduk di lantai terlalu lama, tanpa sandaran, dan hindari posisi bersila dalam waktu yang terlalu panjang. Kalau lutut sedang terasa nyeri, gunakan kursi yang ketinggiannya pas agar saat berdiri lutut tidak terlalu dipaksa menekuk tiba-tiba secara mendadak. Kebiasaan kecil seperti ini dampaknya sangat besar untuk kenyamanan lutut Bapak Ibu setiap harinya. Selain posisi duduk, perhatikan juga alas kaki yang Bapak Ibu gunakan saat beraktivitas di luar rumah setiap harinya. Gunakan alas kaki yang memiliki bantalan empuk di bagian bawahnya, dan hindari sandal tipis yang keras dan tidak ada bantalannya, karena setiap langkah kaki kita memberi tekanan langsung pada sendi lutut. Dan alas kaki yang baik sangat membantu meredam tekanan tersebut dengan efektif. Ini investasi kecil yang hasilnya terasa langsung di lutut Bapak Ibu. Yang juga tidak kalah penting dan sering dilupakan adalah soal berat badan. Bapak Ibu, saya sampaikan ini dengan penuh kasih sayang, bukan untuk menyinggung perasaan sama sekali. Setiap kilogram kelebihan berat badan memberikan tekanan tambahan yang cukup besar pada sendi lutut kita. Menjaga pola makan yang sehat dan porsi yang seimbang setiap hari bukan hanya baik untuk jantung dan gula darah, tapi juga langsung meringankan beban yang ditanggung lutut Bapak Ibu setiap harinya. Nah, Bapak Ibu yang saya cintai dan saya doakan selalu, saatnya kita menutup perbincangan yang luar biasa ini dengan penuh rasa syukur. Satu hal yang sangat saya harapkan dari Bapak Ibu adalah, tolong jangan biarkan ilmu ini berhenti di sini saja ya. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, ke grup arisan,
ke grup pensiunan, dan ke grup pengajian Bapak Ibu. Karena mungkin ada saudara atau tetangga yang sudah lama menderita nyeri lutut, tapi tidak tahu harus berbuat apa. Dengan membagikan video ini, Bapak Ibu sedang bersedekah ilmu yang sangat berharga. Dan sedekah ilmu itu pahalanya tidak akan pernah putus, terus mengalir. Bahkan, saat kita sudah tidak lagi di dunia ini kelak. Jangan pelit ilmu ya, Bapak Ibu. Satu kali klik tombol, bagikan bisa mengubah kualitas ibadah seseorang yang selama ini berjuang dengan nyeri lututnya setiap hari. Bayangkan betapa besar pahalanya di sisi Allah untuk Bapak Ibu yang mau membagikannya dengan ikhlas. Sebelum saya akhiri, izinkan saya memanjatkan doa yang sangat tulus untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah setia menemani hingga akhir. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Menyembuhkan, dan tidak ada penyakit yang Engkau turunkan, melainkan Engkau pun turunkan obatnya. Sembuhkanlah lutut Bapak Ibu yang sedang berjuang ini. Mudahkanlah mereka berlutut dan sujud di hadapan-Mu dengan nyaman dan khusyuk. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih sudah menemani saya hingga akhir hari ini, Bapak Ibu yang saya sayangi. Saya, Dr. Irfan Ali, dari channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, selalu mendoakan kesehatan dan kebahagiaan Bapak Ibu sekalian setiap harinya. Sampai jumpa di kuliah sehat kita berikutnya, yang tidak kalah bermanfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.